Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu kafatal linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal jami'un ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan rahmat dan nikmatnya. Sekurang-kurangnya hari ini kita masih diberi hidup oleh Allah, hidup dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, maka Allah mengutus Nabi Muhammad. Untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad? Di antaranya tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama buistu liutammima makarimal akhlaki. Kata Nabi Muhammad, saya diutus oleh Allah ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada apa dengan manusia? Kok sampai Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlaknya manusia? Karena manusia itu pada dasarnya ini memiliki watak yang jahat. Di dalam Al-Quran disebut oleh Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Di akhir ayat ini Allah menjelaskan watak, tabiat, karakter daripada manusia. Jadi watak dasarnya manusia itu adalah innal insana ladzalumun kafar. Yang pertama itu zalim. Ini wataknya manusia. Zalim itu artinya suka melakukan yang tidak pada tempatnya, tidak ngerti ini waktunya apa, tidak tahu dia harus berbuat apa, bahkan seringkali dia melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Ini zalim. Ini watak dasar manusia atau karakter, tabiat daripada manusia yang asli itu seperti itu. Yang kedua, kafar, tidak tahu terima kasih. Sama sekali hatinya itu tidak pernah ingat pada Allah, pada nikmat-nikmat Allah. Meskipun wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Meskipun nikmat Allah itu sudah diberikan pada manusia sangat banyak, tapi manusia itu yang banyak itu tidak tahu terima kasih kepada Allah. Makanya tidak mau beribadah, tidak mau berbuat baik. Nah,
masih banyak lagi watak dasar daripada manusia itu. Ada yang rakus, ada yang sebagai pembohong, ada yang suka menganiaya dirinya sendiri, tergesa-gesa, dan lain-lain yang disebut Allah di dalam Al-Quran itu. Nah, sehingga manusia itu apabila tidak dikendalikan oleh agama, manusia itu akan menjadi manusia yang rusak atau menjadi manusia yang bejat. Ini kalau manusia itu tidak dikendalikan oleh agama. Karena itu di dalam Al-Quran itu jelas sekali. Di dalam surat Al-Baqarah 251 itu Allah sudah berfirman, walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dhin lafasadatil ard. Seandainya Allah itu tidak menahan, Allah itu tidak ikut campur tangan di dalam mengendalikan manusia, maka lafasadatil ard, maka dunia ini sudah rusak, bumi ini sudah hancur sejak dulu. Kalau sekarang bumi ini masih aman-aman saja, ini karena masih banyak orang baik, masih banyak para kiai yang soleh, masih banyak ulama-ulama yang bisa dijadikan contoh, masih banyak. Kata Allah, seandainya manusia ini tidak ditahan dengan agama oleh Allah, walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din lafasadatil ardu. Sudah rusak sejak dulu manusia ini. Ini seandainya manusia itu tidak dikendalikan oleh agama Islam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jadi jelas sekali kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad itu menjadi nabi, menjadi contoh, adalah liutammima makarimal akhlak, supaya akhlaknya manusia itu menjadi baik. Tidak jaminan anak yang sudah disekolahkan itu menjadi baik, tidak jaminan. Karena itu agama ini penting sekali untuk kebaikan seseorang. Liutammima makarimal akhlak, supaya akhlak mulia, akhlaknya manusia itu menjadi mulia, supaya manusia itu menjadi baik. Karena itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, seandainya manusia ini tidak dikendalikan agama, maka hidup manusia itu tidak akan bisa menjadi tenang dan tentram. Tidak bisa. Kenapa? Karena isinya itu orang-orang jahat. Kalau orang itu jahat, pasti kelakuannya juga jahat, perbuatannya juga jahat. Dengan agama kemudian manusia itu bisa menjadi baik. Itu pun kalau mau mengamalkan agama Islam. Tapi kalau agama itu hanya didengar saja, apalagi yang tidak mau mendengar penjelasan-penjelasan agama, kalau tidak mau mendengar, tentu saja tidak ada jaminan menjadi manusia baik. Yang mendengar saja kemudian tidak mau mengamalkan sesuai dengan tuntunan, itu juga tidak dijamin menjadi orang baik. Nah, jamaah Jum'ah rahimakumullah, sekarang apa tanda-tandanya, ciri-cirinya kalau manusia itu dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah? Jamaah Jum'ah rahimakumullah, paling tidak ada 3 tanda kalau manusia itu memang dikehendaki oleh Allah jadi manusia yang baik. Idza aradallahu bi abdihi khairan, kalau Allah itu menghendaki manusia menjadi manusia baik, yang pertama adalah
faqahahullahu fiddin. Kalau orang itu dikehendaki menjadi manusia baik oleh Allah, yang pertama orang itu cinta pada agama, kemudian mau mengamalkan agama itu. Ini kalau kita tarik dengan mafhum mukhalafah, maka orang itu kalau menjauh dari agama, apalagi tidak mau melakukan agama, maka manusia itu akan menjadi jahat. Kalau manusia itu menjadi jahat, maka sudah sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi yang pertama itu mendekat pada agama, mau mengkaji, mempelajari ilmu agama secara detail. Umumnya manusia itu kenapa menjadi jahat? Karena manusia itu tidak mengerti tentang agama. Makanya di dalam Al-Quran itu orang Islam diwanti-wanti oleh Allah, dipesan oleh Allah, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum qaifatul liyatafaqahu fiddin. Tidak pantas orang Islam itu berangkat perang semuanya, meskipun umpama saat itu ada kewajiban berperang. Tidak boleh. Yang benar bagaimana? Falaula nafara min kulli firqatin minhum qaifatul liyatafaqahu fiddin. Hendaknya ada di tengah masyarakat itu sekumpulan orang, sekumpulan kecil daripada